Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Kembali lagi bersama saya Gulo dengan tim Akademi Jadi PNS. Kali ini kita akan terbang nih ke Politeknik Transportasi Darat Indonesia, STTD. Dan sudah bersama kita salah satu alumni taruna dari kampus kedinasan, salah satu kampus terbaik di Indonesia. Sudah bersama kita Bang Mas Hafiz nih. Halo Mas Hafiz, apa kabar? Halo Mas Gulu, baik, kabar baik, Alhamdulillah. Makasih banyak Mas Hafiz sudah bergabung dengan kita dan kita akan kupas tuntas nih teman-teman tentang sekolah kedinasan PTDI STTD. Dan ini masuknya apa aja jalurnya? Setelah ini masuknya lulusnya apakah menjadi seorang CPNS atau enggak? Kan gitu ya teman-teman. Dan fasilitas apa aja nih yang disediakan oleh PTDI STTD? Langsung aja untuk itu kita persilakan kepada Mas Hafiz untuk memulai cerita inspiratifnya. Baik, terima kasih buat Mas Gulu atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Eh, Sebelumnya, perkenalan dulu ya. Perkenalkan, namaku Hafiz Andita Yoga Pratama, nama panggilan Hafiz. Aku merupakan alumni dari Taruna PTT STTD tahun kemarin, yaitu 2024. Sekarang sudah bekerja di Dinas Perhubungan Kota Salatiga. Wah, Untuk umur sekarang 22 tahun. Mungkin itu sedikit perkenalan dari aku. Ada yang ingin ditanyakan? oke, nanti kita akan nanya lebih detail lagi nih tentang dirinya Mas Hafiz. Untuk itu kita langsung mulai aja nih, Mas Hafiz. Kita langsung pengen tahu nih seperti apa sih sekolah kedinasan PTDI SCTD. Terus di mana nih lokasinya? Oke, oke Mas. Sekarang aku mau jelasin mengenai STTT, PTT STTT. Jadi dulu awal mulanya STTT itu bernama ALL. Dari udah dibentuk dari tahun 1951. Berarti sekarang udah umurnya 74 tahun sejak berdiri. Lalu tahun 2019 itu diubah menjadi Politeknik Transportasi Darat itu. Nah, mengenai persyaratan masuk nih, persyaratan masuk PTT STTD. Ini aku kasih gambaran secara umum ya. Karena untuk yang rincinya itu bisa dilihat di PDF di tahun lalu. Udah tak kirimkan ke Mas dulu nanti share ke teman-teman ya Mas terkait persyaratan yang lebih rinci. Jadi Ya, yang pertama nih, yang pertama yaitu warga negara Indonesia. Ini wajib ya teman-teman. Terus yang kedua usia maksimal 23 tahun dan minimal itu 16 tahun pada 1 September tahun 2024. Lalu persyaratan nilai rata-rata rapot pada jenjang SMA atau SMK minimal 70. Jadi teman-teman ini yang masih kelas 10 itu lebih diperhatikan lagi untuk nilai-nilai raportnya. Bisa lah dicicil lagi dengan belajar supaya nanti pas di akhir kelas 12 pas saat di rata-rata itu tercapai minimalnya yaitu 70. Mas Lalu Hafiz, yang keempat, gimana Mas? ya maaf memotong. Jadi kalau misalnya nilainya itu di bawah 70, misalnya 69, itu sama sekali nggak usah daftar gitu ya Mas Hafiz ya? Ah, benar Mas. Jadi nggak bisa untuk mendaftar. Mungkin semua sekolah kedinasan sama, yaitu minimal 70. Kalau STTT sendiri minimal 70. Ini yang tahun kemarin. Lanjut untuk yang keempat yaitu penglihatan normal, tidak buta warna. Normal di sini kalau di STTT sendiri pengalamanku ya Mas ya, itu Mhm. boleh minus waktu itu teman-teman. Jadi minimal minusnya waktu itu kalau nggak salah -1 itu. Tapi kalau untuk buta warna itu tidak ada toleransi. Meskipun Oke, parsial pun tidak ada toleransi. oke Mas Hafiz, tidak ada tambahan lagi ya, maksimal untuk matanya ada yang silindris atau minusnya, kalau sekian nggak bisa daftar lagi. Ya, nggak ada. Oke, Jadi kita kalau awasin aja. yang kalau pengintai normal ini itu lebih ke kategori minusnya. Walaupun silinder berarti udah nggak boleh. Jadi lebih ke minus sih. Terus tinggi badan nih. Tinggi badan ini minimal 160 cm untuk pria.
Lalu wanita itu 155 cm. Nah, aku waktu itu tinggi badannya 168. Itu udah aman untuk masuk ke STTD. Tuh. Terus setelah persyaratan, nah di STTT sendiri ada dua jalur nih teman-teman. Yang pertama yaitu pola pembibitan, yang kedua yaitu jalur mandiri. Di sini aku jelasin dulu terkait pembibitan ya. Pembibitan ini ada dua lagi, dibagi dua, yaitu pembibitan kementerian atau pusat, dan yang kedua yaitu pembibitan daerah atau Pemda. Gitu. Nah, aku sendiri ini pola pembibitan Pemda. Apa sih yang membedakan antara Pemda dengan pusat? Kalau pusat sendiri nanti setelah lulus akan ditempatkan di mana saja. Jadi bersedia untuk ditempatkan di mana saja gitu, Mas. Lalu kalau Pemda itu setelah lulus langsung ditempatin di daerah asal. Tuh. Jadi pas saya daftar itu di Kota Salatiga dan mengambil Polbid Pemda, alhasil saya sekarang bekerja di Salatiga. Itu. Ini untuk pola pembibitan Pemda itu ada tiga jurusan. Yang pertama yaitu transportasi darat sarjana terapan. Sini bisa dilihat untuk persyaratan kelulusan itu dari IPA dan SMK dengan kategori jurusan tertentu untuk yang SMK. Lalu pada tahun 2024 kemarin itu pola pembibitan yang transportasi darat ini, jurusan transportasi darat ini eh, untuk Kemenhub kuotanya 25, untuk Pemda 96. Lalu ada ini yang baru ini TRO, Teknologi Rekayasa Otomotif. Ini juga nanti D4 outputnya, dan untuk persyaratannya sama IPA dan SMK. Dengan pola pembibitan Kemenhub, semua kementerian ini kalau untuk yang TRO tidak ada Pemda yaitu 24 kuotanya. Oke, baik Mas Hafiz. Ini sedikit nih kita pengen tahu nih Mas Hafiz di slide sebelumnya ya. Kalau kita di slide sebelumnya itu ada formasi dari Kemenhub itu ada 25 misalnya. Terus pembibitan 96. Berarti yang 25 itu nanti yang akan masuk ke Kementerian Perhubungan di Jakarta. Begitu ya, Mas Hafiz ya? Bukan, jadi kantor dari Kementerian Perhubungan itu kan tersebar di seluruh Indonesia. Ada Oke. BPTD Sulawesi, BPTD Jateng, atau bahkan yang di terminal tipe A, tipe A itu, nah itu masuknya ke kementerian. Jadi nanti tidak hanya di Jakarta saja, jadi menyeluruh se-Indonesia begitu. Oke. Dan untuk yang formasi dari Pemda itu 96. Ya, untuk Ya. Pemda sendiri 96. Nanti Oke. kembali. Oke. Itu berarti kalau kita lihat 96 rata nggak setiap misalnya provinsi oh jatahnya 3, jatahnya 4 atau seperti apa gambarannya, Mas Hafiz? Nah, itu setiap daerah beda-beda. Contoh nih saya di Kota Salatiga itu waktu itu pembukaannya ada tiga, kuotanya cuma tiga. Terus ada di Kota Semarang itu kuotanya ada satu. Jadi berbeda-beda. Setiap daerah itu berbeda-beda. Tergantung perjanjian dari MOU antara Oke. Pemda dengan STTD begitu. Oke, Mas Hafiz tadi mengatakan Mas Hafiz salah 3. Berarti ini bukan ngomongin provinsi lagi, Mas ya? Berarti ngomongin kota atau kabupaten juga gitu berarti ya kotanya? Ya, benar. Jadi tidak hanya kalau provinsi ada juga, Mas. Jadi ada yang di Provinsi Jawa Tengah gitu. Itu ada sendiri. Terus sampai ke kota pun ada. Kota Salatiga dan kabupaten juga ada begitu. Oke, Mas Hafiz pertanyaannya begini, Mas. Misalnya saya ini tinggal di kabupaten tertentu nih, misalnya di Indonesia. Nah, di kabupaten saya nggak ada kota, tapi di kota terdekat dari kabupaten saya ada kotanya. Saya bisa daftar nggak, Mas? Di Nah, kota tersebut biasanya atau saya nggak bisa daftar? biasanya ada beberapa daerah yang membolehkan untuk yang di selain dari kotanya itu boleh daftar. Tapi ada juga beberapa daerah yang lebih mengutamakan putra daerahnya begitu. Jadi
Yang daerah lain nggak boleh daftar ke ini, ke daerah itu, ke daerah yang buka dari pendaftaran seperti itu. Jadi solusinya kalau yang terjadi seperti itu, misal daerahnya nggak buka, ya mau nggak mau harus milih yang pola pembibitan Kemenhub atau pusat. Nanti persaingannya itu secara pusat gitu. Oh, Kalau Pemda kan secara cuman persaingannya cuman Pemda gitu. oke, berarti saingannya sama teman-teman kita yang ada di daerah. Kalau yang tadi Kemenhub berarti seluruh Indonesia begitu ya, Mas Hafiz Nah, ya? bener, bener Mas. Oke, makasih Mas. Nanti kita bahas Hanya lagi nanti. berbeda-beda. Makasih Mas. Nanti kita bahas lagi nih Mas. Daftarnya online kah atau seperti apa dari mana? Silakan diteruskan Mas Hafiz. Oke, Mas. Terus yang ketiga yaitu ini ya, D3 Manajemen Transportasi Jalan. Nah, di sini aku waktu itu milihnya ini, D3 Manajemen Transportasi Jalan. Terus yang kedua yaitu jalur mandiri nih. Nah, jalur mandiri ini perbedaannya dengan pola pembibitan. Kalau pola pembibitan tadi kan langsung jadi ASN gitu kan. Nah, kalau jalur mandiri ini setelah lulus kalian bebas untuk menentukan mau kemana nih. Misal mau ke BUMN, ke KAI, itu boleh. Jadi lebih fleksibel kalau jalur mandiri gitu. Dan di jalur mandiri sendiri untuk yang SMA nih, SMA untuk yang jurusan IPS boleh daftar pada jurusan TRO, yaitu Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Otomotif gitu. Jadi ada dua kalau untuk jalur mandiri. Oke, menarik Mas Hafiz. Kita kepo nih Mas. Tadi kalau jalur pembibitan seperti Mas Hafiz, lulus auto langsung jadi CPNS gitu ya, Mas Hafiz ya? Ya, benar benar Mas. Oke. Kalau di sini tadi yang di Mandiri, Mas Hafiz bilang bebas memilih. Kalau misalnya saya nih Mas ya, misalnya saya dari jalur Mandiri lulus, saya bisa nggak milih kayak Mas Hafiz? Saya mau jadi CPNS deh. Ah, bisa. Jadi nanti bebas untuk memilih. Misal di kota kalian ini ada yang buka di Disubnya buka pendaftaran, kalian boleh memilih. Misal di contohnya ya di Boyolali ini kan belum ada MOU dengan STT, jadi belum ada pola pembibitan. Jadi setiap tahun itu Boyolali itu buka pendaftaran. Nah, ini bisa sebagai ajang buat kalian yang misalnya dari Kabupaten Boyolali itu bisa lewat jalur mandiri dan nanti setelah lulus kalian nanti daftar di Sub Boyolali seperti itu. Oke, Mas Hafiz, kalau Mas Hafiz tadi kan pola pembibitan langsung tuh, nggak ada tes lagi kan untuk jadi CPNS-nya kan? Ya, Nah, kalau jalur ini tuh sama juga Mas, nggak ada daftar lagi berarti, oh ada ini tes yang lagi ya? membedakan. Kalau ini nanti daftar nanti tetap ada tes SKD-nya yang sesuai dengan di Sub tersebut gitu. Oke, langsung dari bawah di sub, nggak ikut yang 3 juta orang yang ikut tes CPNS itu ya Mas ya? Ah, enggak, nanti Oke, daftar lagi gitu di oke Sub. itu Mas yang pertama, kedua itu yang pertama tadi mau CPNS. Nah kalau saya mau yang pilihan kedua Mas, masuk misalnya KAI nih, itu dites lagi ya di KAI-nya Mas? Ya, benar. Jadi dites lagi di KAI sesuai dengan ketentuan yang di KAI tersebut seperti itu. Oke, berarti tidak ada jaminan lulus ya, seperti Mas Hafiz yang dari jalur pendidikan gitu ya. Ya, nggak ada jaminan lulus. Tapi untuk positifnya bebas untuk memilih gitu. Bebas untuk memilih pengen kemana nih gitu. UMN kah atau ke di sub setempat kah gitu. Oke, makasih Mas. Baik. Nah, ini terkait sarana dan prasarana ya. Di STTT sendiri eh, sudah lengkap. Misal ini ada laboratorium KAI, kereta api, terus habis itu laboratorium PKB, pengujian kendaraan, terus ada pelatihan juga, survei inventarisasi jalan, gitu. Terus ada laboratorium traffic light, laboratorium bahasa dan komputer. Dan juga ada GOR, auditorium, dan bahkan ada hotel, gitu. Hotel Itu O2 namanya di sana. hotelnya bisa ditempati oleh taruninya. Boleh. Kalau Gratis. misalnya pas IB gitu boleh. Jadi kan setiap IB kan ada ini kan, boleh keluar dari asrama begitu. Jadi Oke, boleh. menarik. Mas Hafiz, kalau kita di slide sebelumnya, itu kita lihat kan ada banyak laboratorium ya. Nah, bisa jadi kan Mas Hafiz dan juga teman-teman di sini ya, atau yang Taruna Taruni, itu kan pasti kan ini hal baru banget ya.
masuk terus belajar kereta api, PKB, terus kemudian inventarisasi jalan. Itu gimana tuh Mas Hafiz waktu pertama kali belajar beginian? Hmm. Nah, ini berhubung saya kan jurusan saya ini yaitu D3 Manajemen Transportasi Jalan. Jadi untuk yang laboratorium KAI ini tidak tidak sampai ke sini. Ini untuk khusus untuk yang manajemen transportasi perkeretaapian. Jadi waktu itu aku cuma di bagian laboratorium PKB dan juga pelatihan survei inventaris jalan. Karena ini ilmu-ilmu yang didapatkan ini sesuai dengan di kerjaan nanti begitu. Di sini kan saya udah kerja di Disub, jadi ilmu yang aku dapatin di PKP ini memang sejalan dengan yang aku kerjain di Disub begitu. Oke, menarik. Oke, terus, nah ini ya tentang kehidupan taruna gitu kan, komposisi kegiatan. Nah, di sini untuk ekstrakurikuler itu 10% pembebatannya. Kedisiplinan atau ketarunaan itu 30%. Lalu akademik 60%. Jadi walaupun STTD ini adalah sekolah kedinasan yang semi militer gitu ya, tapi tetap mengutamakan pendidikan gitu. Dan saat jadi taruna, aku tidak hanya fokus ke pendidikan saja. Di sini aku juga ikut aktif dalam organisasi. Ini aku aktif dalam organisasi namanya LT Media. Di Ultimedia ini aku belajar banyak eh, karena tidak hanya mengetahui kampus saja, di sini aku juga bisa dinas luar waktu itu. Dinas luar ke Jakarta waktu itu teman-teman. Jadi waktu itu di KI Jakarta ini meminta kami yang di organisasi Ultimedia untuk mendokumentasikan di acara funback gitu. Tidak hanya acara-acara seperti ini, tapi ada juga acara resmi seperti nikahan. Jadi STTD ini juga ada pedang poranya gitu teman-teman. Jadi Nah, khusus untuk lulusan STTD nanti boleh menggunakan acara prosesi pernikahan pedang pora. Ini ada salah satu contoh video dari aku sendiri yang buat mengenai pedang pora. wow. Ya. They wouldn't call the price above ours. So tell me why, what good is life if we're all just waiting to dance and let already in your we found the games every time we are I always say they say it's Friday, but everyone had they wouldn't call the place above. Nah, jadi Oke, gitu teman-teman. makasih Mas. Itu tadi video mengenai pedang pora gitu. Jadi kalian kalau udah masuk STT akan mendapatkan privilege yaitu saat nikahan nanti bisa menggunakan acara pedang pora. Seperti itu Mas Gu. Terus ini komposisi kegiatan lagi ya terkait pelajaran lebih ke akademik. Jadi di STTT ini lebih ke praktek gitu. Untuk aplikasi di lapangannya itu lebih penting daripada yang teori. Karena seringkali berbeda gitu teman-teman. Oke, Mas Hafiz, kalau kita ngomongin perkuliahan nih, ada nggak sih sistem DO-nya di STTD? Nah, itu ada Mas. Jadi kalau tapi kalau untuk akademik aman lah. Tapi kalau untuk yang seperti kekerasan seperti itu tidak ada toleransi kalau di STTD. Jadi bisa dijamin walaupun STTD ini semi militer itu tidak ada kekerasan karena auto DO. Kalau untuk akademik Oh, pasti kalian bisa lah karena teman-teman kalian ini kan sepenanggungan sama rasa sama nasib apalagi di asrama. Jadi pasti kalian bisa lah kalau untuk akademik. Saya yakin kalian mampu kalau nanti di STTD mampu untuk oke. menyelesaikan pendidikan ini. Ada minimal IPK-nya nggak, Mas? Kalau IPK minimal
ada, yaitu 3,5. Minimal 3,5. Ya, Wow. jadi emang ini lebih ke akademiknya emang di ini sih. Oke, itu tinggi kalau minimal 3,5. Jadi kalau ada yang di bawah 3,5 auto DO atau seperti apa Mas Hafiz? Ada ini, ada kesempatan lagi yaitu remedi begitu. Tapi kalau memang udah parah, ya mau nggak mau tahan tingkat. Oke, Kalau per- udah tahan tingkat tetap seperti itu, baru TO. Jadi masih panjang kalau untuk proses pendeoan dari STTT ini untuk masalah akademik. wow, saya baru pertama kali nih dengar minimal IPK-nya 3,5. Ini jenius sekali nih. Misalnya gini Mas Hafiz, ada seseorang namanya si A nih misalnya ya. Dia di bawah 3,5. Berarti kan ngulang remedi itu ngulang remedi mata pelajaran atau semesternya? Untuk mengulangnya itu lebih ke ini, mana matkul yang dirasa kurang. Jadi nggak lah kok langsung semuanya gitu nggak. Kasihan kok Oke. semuanya ini. Oke, satu yang benar-benar drop banget biar nanti bisa naik minimal 3,50 gitu ya, Mas Ya Hafiz. gitu Mas. Oke. Oh ya, selain LT Media, aku juga ikut organisasi namanya Demustar. Demustar ini kalau di SMA kayak ini, MPK gitu teman-teman. Oke. Jadi Demustar ini yang mengawasi semua organisasi yang ada di STTT. Ini ada cuplikannya terkait Demustar. Itu adalah Demustar. Jadi nggak kalau di STTT kan banyak organisasinya. Nah, Demustar ini sebagai pengawas semua organisasi itu. Seperti itu. Baik, ini ada cuplikan terkait pengenalan STTT ya. Ini dari Bapak Afi Mukti, direktur kami. Menambah wawasan pengetahuan dan peningkatan kemampuan kreativitas yang dapat sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin melesat. Perkembangan teknologi yang sangat memberikan dampak besar terhadap perkembangan transportasi tentunya membutuhkan SDM yang berkualitas, hebat, dan berdaya saing sehingga dapat memajukan transportasi yang ada di Indonesia. Politeknik Transportasi Darat Indonesia STDI adalah perguruan tinggi kedinasan yang mampu mendukung hal tersebut dengan cara mencetak perwira transportasi yang hebat, unggul, kreatif, dan berwawasan luas. Dunia lintas yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno pada tahun 1951. Seiring perkembangan, Sekolah Tinggi Transportasi Darat berubah menjadi Politeknik Transportasi Darat Indonesia dengan peningkatan kerjasama di dalam dan luar negeri, serta peningkatan kapasitas kualitas dan kuantitas lulusan. Inovasi dan teknologi
penerapan teknik keselamatan dan risiko. Tipe 4, transportasi darat. Tipe 3, manajemen transportasi darat. Tipe 3, manajemen transportasi perkereta apian. Dibimbing langsung oleh staf pengajar profesional. PTDI STTD memiliki educational formula dengan menyelenggarakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan sehingga mampu menciptakan karakter peserta didik yang pantang menyerah, prima, kreatif, berakhlak mulia, dan menjunjung rasa pengabdian kepada masyarakat. Politeknik Transportasi Darat Indonesia (STTD) atau yang biasa disebut PTD STTD merupakan salah satu sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Saat ini berfokus pada penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang transportasi darat. Kami membuka peluang bagi adik-adik kelas 12 SMA atau yang sederajat yang memiliki cita-cita, memiliki impian untuk membangun Indonesia dari sisi transportasi darat yang lebih maju, lebih modern, lebih inklusif, dan berkelanjutan. Bergabunglah dengan PTD STTD dimanapun kalian berada. Semoga cita-cita kalian menjadi suatu cita-cita yang memiliki yang sangat tinggi. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda dan jadilah bagian dari kampus biru PTD STTD. Ayo, raih depan yang gemilang bersama kami. Semoga niat baik kalian jadi suatu hal yang membanggakan orang tua, bangsa, dan negara. Terima kasih. PTD STTD menyelenggarakan pendidikan yang berbasis vokasi dan akademik dalam bidang transportasi darat dan dapat bersaing dengan kampus di Indonesia, baik dalam kedinasan maupun non-kedinasan. Tidak hanya itu, kegiatan non-akademik seperti olahraga, kesenian, bela diri, dan lainnya menjadi wadah untuk mengembangkan minat dan bakat kalian sehingga dapat kreatif, inovatif, dan dapat terus bertumbuh menjadi generasi yang cemerlang. Nah, itu tadi teman-teman terkait STTD ya Mas Glo. Keren. Sekarang mengenai tips and trick nih. Yaitu ada 3 kunci sukses nih untuk bisa diterima sekolah kedinasan, khususnya STTD. Ini berdasarkan pengalaman ya, pengalamanku. Nah, yang pertama yaitu kenali diri sendiri. Sebenarnya gini teman-teman, dulu aku sebenarnya nggak ada niatan untuk daftar STTD. Kenapa? Karena aku mempunyai mata minus waktu itu, yaitu -4 kalau nggak salah. Jadi sekolah kedinasan yang bisa menampungku ya cuman setan sama stis. Dari kelas 9 aku udah mikir, wah aku setelah SMA mau kemana nih? Nah aku milih ke STAN karena emang mataku waktu itu minus begitu. Terus pas tahun 2020 itu terjadi bencana ya. Bencana COVID-19 waktu itu. Alhasil STAN tutup karena volume pendaftar STAN kan banyak waktu itu kan. STAN tutup, terus jadinya aku daftar STIS gitu. Pas daftar STIS, aku gagal teman-teman. Gagal di prankingan. Emang pinter-pinter banget ini yang daftar STIS ini. Setelah gagal dari STIS, aku alhamdulillahnya keterima di Undip. Di Undip.
Di Undip ini selama 3 semester. Nah, di semester ketiga, pertengahan semester 3, yaitu tepatnya tahun 2021 ya. Di tahun 2021 ini, aku mutusin untuk lasik. Jadi aku lasik supaya apa? Supaya peluangku untuk daftar sekolah kedinasan itu semakin banyak. Nggak hanya yang kategori minus saja gitu. Terus pas tahun 2021 ini aku tetap yakin nih pengen daftar stan sih waktu itu. Tapi ternyata stan buka dan dengan kuotanya itu sedikit teman-teman, cuma ratusan. Padahal yang daftar itu dari tahun ke tahun itu kan sampai ribuan kan. Nah disitulah aku muter otak. Aku mikir melihat peluang sih, lebih tepatnya melihat peluang dan alhamdulillahnya aku nemu ini sekolah PTT STT di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Terus aku daftar dan keterima gitu. Jadi memang kenalin diri sendiri itu lebih penting gitu daripada mengenal orang lain gitu ya. Terus tips yang kedua yaitu berdoa. Di sini aku mempunyai pengalaman unik nih teman-teman. Pengalaman unik yang nggak pernah aku lupain sih. Jadi pas H-1 SKD itu kan disuruh untuk tes COVID. Nah, di situ aku dinyatain positif. Nah, aku kan langsung panik kan, panik, terus kayak takut takut besok nggak bisa tes. Nah, H-1 itu aku langsung ke panitia, ke tempat penyelenggaraan SKD, ke panitia, aku langsung minta arahan gitu. Pak, izin Pak, ini saya eh, sudah tes COVID, besok mau tes SKD tapi dinyatakan positif. Terus dari panitianya itu nyaranin saya untuk ke coba tes di klinik lain begitu kan. Selain ya udah aku langsung balik tes ke klinik lain. Aku berdoa ya Allah semoga ini hasilnya negatif karena ini adalah aku mikir ini adalah perjuangan terakhir aku untuk bisa masuk ke kedinasan. Setelah aku berdoa dan alhamdulillah dinyatain negatif. Aku senang banget karena besoknya bisa tes SKD. Terus sampai rumah aku langsung istirahat. Istirahat untuk fokus ke kesehatan aku gitu kan. Nah, pas hari hanya itu aku malah sakit. Jadi badanku kayak linu-linu gitu teman-teman. Linu-linu dan flu juga. Tapi aku tetap semangat, aku berdoa, aku yakin aku pasti bisa. Gitu kan. Langsung ke tempat tes SKD. Pas di saat di tempat tes SKD, aku eh, dari panitia yang kemarin nyaranin aku ke klinik lain ditanya lagi, loh kamu kan yang kemarin positif kan gitu. Nah, aku langsung ngasih tahu kalau saya udah tes COVID lagi dan dinyatakan negatif. Nah, tetapi karena badanku gak sehat dan mukaku pucat ya, itu aku dites COVID lagi di situ. Aduh, aku langsung kayak takut, takut dan Wow. panik. Aku langsung telepon ibu aku, Bu, aku dites lagi nih di sini, minta tolong doanya gitu kan, supaya tesnya, supaya aman. Dan benar, pas tes di situ aku dinyatain negatif. Padahal waktu itu aku sakit banget. Nah, alhamdulillah langsung aku ke tempat verifikasi data. Ke tempat verifikasi data, terus kan aku jam 10 ya, itu aku datang itu jam 8. Kenapa aku datang pagi-pagi? Karena sebenarnya aku pengen belajar, belajar. Tapi pas aku habis sholat duha, terus di masjid, di musola, itu aku nggak belajar. Aku langsung cuman tiduran aja, tiduran fokus ke kesehatanku karena memang beneran linu-linu banget itu badanku. Terus aku fokus ke kesehatan. Nah, pas jam 10 kan langsung untuk waktunya aku tes SKD. Di situ walaupun badan gue enak aku tetap semangat, aku yakin aku bisa, jadi aku kerjain semuanya sampai selesai teman-teman, sampai selesai pun udah selesai pun waktunya masih sisa, aku nggak lockout, maksudnya aku nggak pencet berhenti, jadi aku tungguin sampai waktunya habis. Jadi aku mikir ini adalah titik darah penghabisanku gitu loh. Jadi ini terakhir aku gitu. Dan yap, bener. Alhamdulillah aku lolos SKD dengan nilai yang menurutku tinggi waktu itu. Itu Oke. 403 waktu itu SKD-nya.
Itu aku seneng banget karena apa? Karena walaupun badanku sakit, aku bisa ngelewatin ini. Terus aku ngomong sama ibu aku, Bu, aku lulus, alhamdulillah. Terus pas di rumah nih teman-teman, pas di rumah aku kan dites COVID lagi. Nah, pas dites COVID, aku dinyatain positif. Nah, di situ aku percaya emang doa itu penting teman-teman. Walaupun usaha Wow. kita itu se apa ya, seberapa besar usaha kita itu percuma kalau nggak dibarengi dengan doa. Kok soalnya pertama negatif apa positif, pas sampai tes negatif, pas pulang positif gitu. Jadi pas cuma tesnya itu negatif begitu teman-teman. Terus setelah itu ini Ya, Mas Hafiz, kalau bisa kita ke slide sebelumnya, ini benar-benar luar biasa ya. Perjalanan Mas Hafiz itu luar biasa. Itu 2020 sama sekali zonk, blank. Karena ada COVID-19. Kemudian kuliah di Undip selama 1,5 tahun, 3 semester. Apa yang ada di dalam pikiran seorang Mas Hafiz udah kuliah 3 semester, 1,5 tahun, masih tetap mau coba sekolah kedinasan? nah, ini yang aku pikirin adalah setelah kuliah ini aku mau kemana gitu loh. Nah, aku kan orangnya pengen yang pasti-pasti aja kan. Jadi aku Oke, Mas Hafiz, cari emang kalau habis lulus dari misalnya Undip atau kampus top lainnya di Indonesia, nggak pasti. ya kan kalau sekolah yang lain, ini bukannya aku jelek-jelekin ya, karena kalau PTN kan nanti setelah lulus kan harus nyari kerja lagi gitu loh. Nah, aku pengennya ya mending dari sekarang aja udah langsung pasti gitu. Alhasil aku milih ini. Awalnya emang stan tapi alhasil aku milihnya STT gitu. Dan alhamdulillahnya aku balik lagi ke daerah gitu. Karena aku emang pengen semoga Oke. penempatanku di daerah dan bener di daerah balik lagi gitu. Oke, ini menarik ya. Dan Mas Hafiz nggak mau tanda kutip keliling Indonesia penempatan di mana-mana sekian tahun, terus nggak jelas juga nanti nggak belum tentu balik ke home base lagi, begitu ya, Mas Hafiz. Ya, iya Oke, Mas bener. Mas Hafiz ini kalau bisa kita lanjutkan ada pertanyaan nih. Tadi Mas Hafiz bilang skornya 403 ya, Ya, 403. Ada nilai tes minimal nggak berapa SKD-nya dari Haikal? kalau minimal SKD itu nggak ada ya, tergantung dari persaingan teman-teman gitu. Soalnya pas saya tes itu nilainya itu akumulatif, jadi nggak hanya SKD tok. Setelah Oke, SKD lulus passing grade itu ternyata digabung dengan yang tes selanjutnya yaitu kesehatan, kesemaptaan, wawancara, psikotes. Baru itu semua dikalkulasikan dan itulah penentu kalian diterima atau enggaknya. Jadi SKD itu sebenarnya bukan penentu. Bukan penentu kalian bisa lolos atau enggak. Ada yang SKD-nya tinggi tetapi di kesehatannya itu kurang. Misal ada kekurangan minus atau tinggi badan, itu malah yang lebih fatal seperti itu. oke. Mas Hafiz ini kita bahas lagi ya tentang tadi mandiri dan juga Polbit. Polbit itu pola pembibitan nih. Jadi kalau perbedaannya apa tadi sudah dijelaskan oleh Mas Hafiz di awal. Nah, ini pertanyaan dari Maul nih. Pertanyaannya Mas Hafiz, kalau udah lolos nih yang jalur mandiri, boleh nggak daftar yang Polbit, yang pembibitan? Maksudnya Atau gimana beda? ini? Misalnya, Beda, soalnya beda, teman-teman. Antara Polbit itu kan udah jalurnya langsung ikatan dinas lah istilahnya. Maksudnya langsung disalurkan ke yang kalian tuju. Misal Pemda ya nanti kembalikan ke Pemda. Kalau pusat Kemenhub nanti disebar di seluruh Indonesia. Jadi udah terikat. Nah kalau mandiri ini kan kalian bebas untuk memilih nih. Misal kalian pengen ke tadi ke BUMN, ke PT KAI misal, boleh. Kalian pengen daftar ke disub di daerah kalian nih, karena disub di daerah kalian ini nggak nggak buka pola pembibitan Pemda. Jadi kalian daftar di sub daerah kalian boleh begitu. oke. Kalau misalnya begini, Mas Hafiz, misalnya saya nih, udah lulus nih di jalur mandiri nih. Nah, kemudian kayaknya saya mau ini deh, mau daftar yang Polbit, boleh nggak ya? Itu nggak boleh Oke, nggak karena boleh. udah berbeda jalur itu. Udah beda jalur. Tapi kan kalau mandiri, misal kalian itu kayak gimana ya, bolak-balik gitu. Misal kalian ini kan mandiri ini kan nanti 4 tahun kan ya, 4 semester. Ya, 4 tahun. Setelah itu lulus, kalian mau daftar Polbit, itu ya nggak nggak diperbolehkan berarti. Oke. Walaupun udah pas lagi kuliah di jalur mandiri,
mau nyoba Polbit nggak boleh ya gitu ya Mas Ya, Hafiz. gitu, nggak boleh. Oke. Jadi memang udah dari awal kalian mandiri ya sampai tuntas seperti itu. Oke, ini Mas Hafiz ada pertanyaan lagi nih menarik nih dari Maul nih, dari Hmm. Aas Fawas. Aas Fawas, Kak, bisa nggak tolong di-spill harga jalur mandiri? Untuk harga jalur mandiri ada di PDF ya. Nanti eh, nanti biar di-share sama Mas Gul aja Ya, ya. kita akan nanti bisa share Mas. Itu ada rincian harganya, rincian harga untuk Polbit pun juga ada seperti itu. Oke, makasih Mas. Dan nanti kita akan share teman-teman ya. Nanti ada di grup, nanti kita akan share dan juga di link deskripsi di video di bawah. Silakan lanjutkan Mas Hafiz. Baik, untuk tips yang ketiga terakhir yaitu disiplin dan atau konsisten seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada tips and trik ampuh untuk diterima di kedinasan selain disiplin dan konsisten. Jadi waktu itu aku cuman mikirnya gini, eh aku nggak bakal bisa menguasai materi SKD dalam waktu 1 hari, 1 malam, 1 minggu, 1 bulan itu nggak bakal bisa. Jadi aku udah belajar SKD itu sebenarnya udah dari semenjak 9 SMP itu udah mulai-mulai belajar SKD. Terus pas eh aku kan suka belajarnya itu kan setiap orang kan beda-beda ya metode belajarnya. Aku lebih suka ke nyatet. Jadi kalau dari aku sendiri, setiap catatanku itu aku taruh di tempat-tempat yang sering aku lewatin gitu. Misal di pintu masuk kamar nih, aku tempelin catatanku gitu. Jadi setiap mau masuk, aku lihat catatanku gitu. Terus di kamar mandi bahkan sampai kamar mandi pun aku taruh di ini di apa namanya di pintu keluarnya gitu seperti itu. Jadi itu eh, untuk disiplin ini memang tips yang paling ampuh. Jadi jangan hanya pasrah terhadap takdir ya teman-teman. Semua mempunyai kesempatan yang sama. Kita nggak akan tahu apa takdir kita kalau kita nggak cari tahu seperti itu. Itu mungkin itulah ya terkait tips atau tiga kunci sukses dari aku untuk bisa masuk tes untuk bisa masuk sekolah kedinasan khususnya di STTT. Seperti itu Mas Gulu. Ya, makasih Mas Hafiz. Kita tetap di slide ini. Pertanyaannya ini Mas Hafiz. Di angkatannya Mas Hafiz sendiri, itu ada berapa sih taruna-taruni yang diterima? Yang keseluruhan. Untuk Taruna dan Taruni itu lebih banyaknya Taruna ya. Sebenarnya setiap angkatan beda ya teman-teman. Jadi dulu memang pas di tahunku ini banyak sih. Itu ada 900 kuotanya. Oke, Nah, sekarang pas di tahun 2024 kemarin itu yang diterima cuma 200-an untuk yang pola pembibitan seperti itu. Kalau pola mandiri jujur aku belum ini ya teman-teman, maaf belum aku cross check lagi sih untuk yang mandiri begitu. Kemungkinan lebih banyak yang profit sih kalau yang tahun kemarin. Jadi bisa dilihat bahwa setiap tahun ini persaingan semakin ketat teman-teman. Gitu Mas Gulung. oke, menarik Mas Hafiz. Ini ada pertanyaan dari fans nih. Kak, misalnya kita daftar jalur mandiri, ya, pola mandiri dan pola polbit secara bersamaan, boleh Kakak? Itu nggak boleh teman-teman, nggak boleh. Jadi harus milih salah satu. Kayak itu kan istilahnya kayak nyabang ya gitu ya. Kayak istilahnya buat cadangan itu kan. Misal mau daftar Polbit, pengennya Polbit dan nggak keterima langsung ke Mandiri. Nah itu nggak boleh. Jadi harus pilih salah satu nih, Polbit atau Mandiri seperti itu. Oke, makasih Mas Hafiz. Mas Hafiz masuk ke PTDI SCTD di jalurnya polbit ya, pola pembibitan. Itu begitu masuk sampai Mas lulus ya kuliah, itu gratis semua full kah Mas Hafiz? Baik untuk pendidikan sendiri itu gratis, semuanya gratis. Tapi untuk yang kayak makan, ruang makan, misal kebutuhan sehari-hari, misal laundry. Jadi di sana ada laundry juga teman-teman. Itu bayar. Jadi setiap bulannya itu aku kena 1,7. Itu untuk makan. Jadi untuk uang gedung, uang yang lainnya nggak ada. Dan untuk awal ya teman-teman.
awal itu ada uang seragam. Jadi uang seragam ini langsung kontan selama pendidikan 4 tahun atau enggak 3 tahun. Dan itu biayanya waktu itu 22 juta. Tapi kan untuk langsung jangka panjang begitu. Jangka panjang dalam artian selama 3 tahun di STTD ini udah dapat baju secara apa ya, kontan berarti lah, gratis gitu. Oke, makasih Mas Hafiz. Berarti tinggalnya di asrama semua kah? Dari tingkat 1 sampai 4 atau seperti apa Mas Hafiz? Ya, tinggal di asrama semua nanti. Dan setiap Sabtu Minggu itu ada izin bermalam. Jadi teman-teman bisa keluar dari asrama itu setiap 1 minggu gitu. Oke, menarik. Dan ada pertanyaan nih dari Haikal nih, Mas Hafiz. Culture shock-nya apa, Kak Hafiz selama di STTD? Culture shocknya itu ini teman-teman, lebih ke disiplinnya, disiplin. Jadi buat teman-teman nih yang sering bangun paginya itu jam 6 atau bahkan sampai jam 9 ini pasti akan ditertibkan lah nanti saat di STTD ini. Soalnya di STTD ini bangun itu, kalau aku waktu itu jam 4 itu udah bangun. Karena apa? Karena Pada bangun. mempersiapin untuk olahraga pagi, untuk mandi. Kalau aku sendiri tipikal orang mandinya sebelum subuh. Jadi sebelum subuh udah mandi, sholat subuh. Nah, jam 5 ini udah langsung langsung olahraga pagi. Olahraga pagi, setelah olahraga pagi itu nanti jam jam 6 6 itu langsung ke ruang makan. Jadi selesai olahraga pagi kan jam 5:30. Nah, jam 6 udah harus di ruang makan. Jadi cuma dikasih waktu setengah jam untuk persiapan mandi dan ganti seragam. Itu. Dan ini sih ke lebih sopan santun. Soalnya kan di sana di STTD ini menggunakan sistem taruna ya, ada junior senior. Itu ada hierarkinya seperti itu. Dan ada lagi satu lagi yaitu ini, karena aku dulu itu kan, kenapa kok aku pengen instan kan karena rambutnya kan peraturan bebas ya Mas ya. Nah kalau di STTD ini tingkat 1 harus gundul teman-teman. Jadi Kotak semua ya Mas tadi ya? ya botak semua itu. Jadi kan videonya udah lihat kan itu tingkat 1 itu. Jadi untuk membedakan antar tingkatan itu dari rambut bisa kelihatan seperti itu. Dan juga dari chevron ini kalau ini tingkat akhir nih teman-teman. Ini tingkat 3. Dan juga rambutnya udah panjang ini ini tingkat akhir teman-teman gitu. Kalau tingkat 2, tingkat 3 masih boleh rambutnya panjang. Kalau tingkat 2 itu pasti ada ketentuannya sendiri. Jadi setiap tingkatan ada ketentuan panjang rambutnya untuk Oh membedakan gitu. ini tingkatan seperti itu. Itulah yang dinamakan hierarki gitu. Seperti itu. Oke, makasih Mas Hafiz. Ini ada pertanyaan nih dari Faraola Syabana nih. Kak, izin mungkin bisa diceritain keseharian di SCTD dari bangun tidur sampai tidur lagi seperti kegiatannya. Wah, ini detail nih. Ini kesempatan bagus nih kita biar tahu nih sama Mas Hafiz nih. Oke oke. Ini ya pas di Jati Taruna ya tadi ya kan udah bangun pagi jam 4 itu udah lonceng bunyi. Terus setelah itu persiapan sholat subuh bagi yang Islam. Habis itu jam 5 itu olahraga pagi. Setelah subuh olahraga pagi. Setelah olahraga pagi setengah 6 sampai jam 6 itu tadi persiapan untuk ke ruang makan seperti itu. Nah, pas jam 6 udah di ruang makan, jam 7 udah harus selesai dari ruang makan untuk menuju ke lapangan apel. Nanti pas apel itu sampai sekitar 1 jam sih, jam 8. Jam 8, jam 8 atau enggak jam 7:30 sih, tergantung yang bawa apel sih kalau itu. Dan pas untuk maksimalnya pokoknya sampai jam 8 untuk apel pagi. Setelah itu baru ke ke kelas. Jadi langsung ke pendidikan, ke kelas sampai jam 8 sampai jam 2:30. Nah, itu teman-teman. Jadi lebih kenapa kok SCTD ini lebih mengutamakan pendidikan. Nah, itu bisa dilihat dari jam kelasnya aja dari jam 8 sampai jam 2:30 gitu kan. Nah, setelah jam 2:30
Habis itu baru pulang ke asrama. Asrama, terus persiapan untuk olahraga sore. Seperti itu. Oh ya, tadi kan jam 8 sampai jam setengah 3 ya. Untuk jam 12-nya ini ada ini kok. Ada jam istirahat. Maaf, maaf. Jam istirahatnya itu untuk ke ruang makan. Makan siang nanti. Habis dari ke ruang makan makan siang, nanti balik lagi ke kelas sampai jam setengah 3. Setengah 3 pulang ke asrama. Dari asrama persiapan untuk olahraga sore. Itu Nah, ngapain, Mas? setelah olahraga sore itu paling sampai jam setengah 5. Nah, setelah olahraga sore, boleh itu dibebasin nih sampai jam 6 sampai jam 6 malam. Itu dibebasin misal mau ada yang mau nge-gym atau ada yang mau olahraga tambahan mungkin, misal mau lari-lari gitu kan. Itu boleh. Pokoknya pada waktu sampai jam 6. Jam 6 itu udah harus sholat maghrib untuk bagi yang Islam dan juga udah di ruang makan. Jam setengah 7 udah di ruang makan. Nah, habis dari ruang makan, terus dikasih waktu sampai jam setengah 8. Bagi yang Islam boleh ke masjid untuk sholat dan juga boleh untuk ke kantin seperti itu. Tapi jam setengah 8 ini udah harus di lapangan apel untuk melaksanakan apel malam. Jadi apelnya itu ada apel pagi, ada apel malam juga. Nah, setelah dari apel malam mungkin setengah 8 sampai jam setengah 9 itu boleh itu langsung ke asrama, balik ke 1 jam, asrama. Mas Hafiz. Gimana? Apelnya 1 jam. Ya, apanya 1 jam mungkin, Itu ngapain aja karena apelnya, Mas? tergantung Ya. tergantung yang ini sih, membawa apa ya, jadi Oh, pembina apelnya seperti itu. Misal ada kesalahan ya bisa lebih dari 1 jam seperti itu. oke. Jadi semua tindakan, semua kesalahan dari kalian nanti itu inilah sebagai program disiplin lah ya, kedisiplinan. Jadi nanti semua kesalahan akan dikumpulin pas saat apel malam ini nanti. Pas apel malam tuh emang rasanya deg-deg, wah ada salah nggak ya, ada salah nggak ya gitu. Karena takut ditindak kan. Terus setelah itu baru baru setelah apel malam baru boleh ke asrama. Misal ada yang mau ke kantin silahkan. Dan dikasih waktu sampai jam 10. Jam 10 malam ini udah harus pada tidur semua seperti itu. Baik. Makasih, itu detail banget ya. Tadi semoga menjawab untuk Farah olah. Mas Hafiz tadi setengah 4 tuh olahraga, itu olahraga seperti apa? Olahraga kalau sore itu ke lari sih, lari. Jadi bedanya olahraga sore sama pagi, kalau pagi cuman senam-senam aja. Sit up, push up, terus jumping jack. Jadi cuman peregangan senam-senam. Nggak sampai ke apa, sampai berkeringat gitu loh. Kalau lari kan pasti udah langsung berkeringat gitu. Oke, makasih Mas. Dan yang terakhir nih pertanyaannya Mas Hafiz dari Haikal. Wajib berbahasa asing kah Kak di SCTD? Hmm, enggak. Di STTD ini wajibnya bahasa Indonesia. Jadi kan STTD ini dari semua Indonesia kan kumpul di STT lah gitu kan. Jadi banyak bahasa-bahasa asal, misal bahasa Jawa, bahasa Medan, bahasa Melayu kalau yang dari Kalimantan seperti itu kan. Nah, di STTT ini wajib untuk berbahasa Indonesia gitu. Jadi nggak boleh menggunakan bahasa daerah kalian masing-masing seperti itu. Makasih Mas. Ini ada menarik nih pertanyaan satu lagi Mas. Untuk Ya. penggunaan smartphone di SCTD boleh atau enggak Kak? Terus kemudian kalau belajar di kelas, apakah menggunakan alat elektronik seperti handphone, laptop? Itu. Nah, di STTT ini untuk tingkat satu, jadi ada perbedaan lagi nih. Tingkat satu itu semuanya nggak boleh menggunakan HP. Jadi cuman menggunakan laptop. Laptop itu untuk sarana di kelas. Karena tingkat satu ini untuk akademik dengan kedisiplinan itu 50-50 lah. Jadi lebih matengin yang disiplin dulu gitu lah. Disiplin dulu, setelah disiplin baru pas di tingkat 2 ada kebijakan lagi boleh menggunakan HP seperti itu. Tapi cuman boleh menggunakan HP di kelas gitu, di area-area tertentu gitu. Jadi kalau sambil jalan main HP itu enggak boleh seperti itu. Oke, menarik. Makasih banyak Mas Hafiz dan setelah lulus
tahun lalu ya, 2024, Mas Hafiz berarti sekarang langsung jadi di CPNS. Begitu ya Mas Hafiz? Ya, alhamdulillah ini sekarang udah jadi CPNS di ini di Subkota Salatiga seperti itu. Oke. Dari gap year 1 tahun plus kuliah 3 tahun ya. Sorry, 3 semester di Undip, kemudian akhirnya memutuskan untuk daftar sekolah kedinasan di PTDI STTD. Dan akhirnya sekarang menjadi CPNS. Gimana rasanya Mas Hafiz? Rasanya lega sih, karena apa yang aku inginkan dari dulu yaitu kepastian sih, kepastian akan pekerjaan. Alhamdulillah tercapai seperti itu. Memang sih kita nggak tahu takdir kita itu seperti apa, tapi kita berhak untuk mencari tahu. Dan inilah takdirku untuk setelah lolos dari ETTT ini langsung diangkat menjadi CPNS atau nantinya akan menjadi PNS di kota asal seperti itu. Selamat ya Mas Hafiz ya, nggak nyari kerja lagi. Iya, nggak usah nggak usah info loker seperti itu. Oke, baik. Dan yang terakhir nih, apa nih golden advice, pesan kuncinya dari Mas Hafiz untuk teman-teman yang berjuang untuk daftar sekolah kedinasan dan juga yang mau nyoba PTDI STTD. Ini teman-teman, pokoknya semangat, semangat untuk menggapai cita-cita. Jadi jangan mikir aku dari keluarga apa, dari mana gitu. Fokuslah ke diri sendiri, cari peluang untuk masa depan. Kalau udah dapat peluangnya yang pas, tancap gas. Seperti itu. Baik, makasih banyak Mas Hafiz. Ini ceritanya benar-benar seru, inspiratif, dan terharu ya. Bagaimana di batas usia terakhir Mas Hafiz untuk daftar sekolah kedinasan malah mengambil sekolah kedinasan dan meninggalkan yang sudah 3 semester dilalui. Makasih Mas Hafiz, sukses selalu, dan untuk teman-teman ini luar biasa yang sudah bergabung dengan kita sekarang, dan nanti setelah ini luar biasa, ini kita berikan apresiasi nih, tepuk tangan. Masih teman-teman. Mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya lagi, pasti aku juga pernah sih sama kayak kalian malu bertanya pas di forum seperti ini. Boleh kok tanya langsung ke aku lewat DM. Aku orangnya terbuka, pasti aku balas seperti itu. Makasih Mas Hafiz, dan Instagramnya Mas Hafiz ada di Instagramnya @jadikedinasan aja, teman-teman bisa silahkan nanti bisa lihat. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Hafiz sudah sharing perjuangannya sebelum masuk, pas masuk, dan setelah lulus dari PTDI STTD. Dan semoga sehat Oke. selalu untuk Mas Hafiz dan sukses karirnya. Dan untuk teman-teman kita doakan semoga lulus sekolah kedinasan 2025. Amin, amin, amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Mas Hafiz dan teman-teman semua. Saya Gulo dan seluruh tim dari Jadi PNS mengucapkan terima kasih, dan sampai jumpa dalam talk show maupun program lainnya oleh Jadi PNS. Terima kasih.